Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat maghrib yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pujian dan syukur kita tiada hentinya kita panjatkan kehadiran Rabb kita Allah Jalla wa'ala yang sudah menganugerahkan kembali kepada kita taufik, hidayah, kemampuan dan kekuatan bisa menunaikan satu faridah Allah salat maghrib berjamaah. Wantidaru salatin ba'da salat, sembari kita duduk menunggu satu salat menuju salat selanjutnya. Dalam hadis Imam Muslim dijanjikan bagi kita ditinggikan ditinggikan derajat kita, dihapuskan dosa kita. Mudah-mudahan itu adalah niat dan tujuan yang akan kita dapatkan nantinya. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar senantiasa mencurahkannya ke Habibina baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, masih dalam kajian lanjutan terhadap kitab Umdatul Ahkam, pilar hukum-hukum syar'i atau pokok hukum-hukum syar'i, karya Imam Taqiyuddin Amirul Mukminin fil Hadis, pemimpin orang mukmin dalam ilmu hadis, Taqiyuddin Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Masih berbicara tentang bab pembatal wudu, bab yang membatalkan wudu. Di hadis sebelumnya kita mengambil hadis Ali ibnu Abi Thalib yang menyebutkan di sana kalau Ali dulu adalah sosok yang madza, yang banyak keluar madinya, dan kita ketahui dari hadis itu madhi itu termasuk pembatal wudu dan berhukum najis, harus dicuci, dibersihkan, diulangi wudunya. Dan kali ini jamaah kaum muslimin kita lanjutkan dengan hadis Abbad ibn Tamim dari sahabat baginda Rasul yang bernama Abdullah ibn Zaid ibn Asim al-Ansari. Ini barangkali sahabat yang jarang kita mendengar sosok beliau, mempelajari biografi beliau. Bahkan beliau termasuk salah satu di antara ahli ilmu dari kalangan para sahabat baginda Rasul, Abdullah ibnu Zaid ibnu Asim. Kita kalau mendengar sahabat Nabi Abdullah ibnu Zaid, banyak tungku-tungku, abu-abu yang keliru dalam menyebutkan Abdullah ibnu Zaid, karena ada dua orang sosok sahabat Rasul. Yang pertama Abdullah ibnu Zaid ibnu Asim, perawi hadis kita ini, atau dikenal dengan perawi hadis wudu. Yang satu lagi Abdullah ibnu Zaid ibnu Abdi Rabbih, perawi tata cara azan. Kita dengar azan tak ya? Azan yang akan kita dengar dan azan yang selalu kita dengar, itu perawinya Abdullah ibnu Zaid ibnu Abdi Rabbih.
Dua-duanya Al-Ansari, orang Ansar. Sedangkan perawi pembahasan wudhu itu Abdullah ibn Zaid ibn Asim. Turut menyaksikan perang Uhud dan sebelumnya bahkan menyaksikan perang Badar, perang Khandaq, perang-perang besar bersama baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perawi beberapa hadis dari baginda Rasul, salah satunya hadis yang akan kita bicarakan jamaah kaum muslimin. Hadis ini patut untuk didengarkan, harus kita pelajari, karena kondisi yang akan beliau ceritakan itu kondisi yang sering kita dapati sebagai orang muslim ketika kita beribadah. Nah, tapi mula-mula kejadian ada yang sudah wudu tiba-tiba merasa angka itu di angin, pergi berwudu kembali. Ada di zaman tabi'in itu yang sampai terkopek itu kulitnya, luka dia. Dalam cuaca yang dingin kadang-kala di Madinah itu berulang-ulang wudu gara-gara wiswas syaitan. Wiswas, senjata paling besar bagi syaitan. Wiswas, macam-macam burung wiswas. Nangan lun pak pertama menit wiswas syaitan. Aneh teman-teman. Allah, aneh teman. Allah, aneh teman. Kota gerukung imung kaya teman. Allahu Akbar ke kelima gerukung kaya teman. Fatihah enggak dapat, takbiratul ihram tidak dapat. Bagaimana kita dapat salat? Apapun mazhab Anda tidak dapat salat. Ada murid saya itu punya masalah beliau. Rupanya dari semenjak kecil, bapaknya itu ustadz di Banda Aceh, ustadz dikenal. Semenjak kecil dia ngaji dengan orang tuanya bab taharah, bab bersuci sampai SMA bab bersuci. Saking anaknya itu takut dalam menjaga kesucian, masuk syaitan wiswas. Kami di sekolah itu lantai 2, naik tangga panjang, anak riun. Naik dia, udah salat, datang cepat ke masjid. Saya penasaran kenapa datang cepat tapi selalu masbuk. Kantong tagalan ini. Awai terus koknya ngenggok, tapi masbuk selalu. Ketika udah kita salat, salam, masbuk ulang mau 3 menit. Guna awai terus. Rupanya saya panggil kantor. Masalah. Setiap kamu salat kamu turun, saya kamu salat. Saya merasa Ustaz seperti sudah batal wudu. Merasa. Ini yang akan kita pelajari bagaimana caranya. Baqaul asl, keyakinan terhadap hukum asal. Bagaimana kita praktekkan dalam fikih kita. Apalagi dalam hadis Ibnu Abbas, rupanya ada setan ketika kita salat, namanya khinzik, mengganggu orang salat. Selain berdiri di antara hati dan peredaran darah orang muslim yang salat, dia berbisik, dia juga punya tugas, mohon maaf, meniup antara dua pantat seorang muslim yang sedang saya iup. Ketika gua dengan sembahyang keji kalpi, ada setan itu ditiup dia, yadfah. Kalau dalam Syiar Alam An-Nubala Imam Dhahabi, Imam Ahmad bukan ditiup, dicabut bulu pantatnya. Itu udah main kekerasan setannya. Dicabut bulu pantat. Kalau ditiup saja nggak cukup Imam Ahmad, dicabut. Dengan sembahyang tak dicabut bulu pantat. Kalau dalam hadis Ibnu Abbas, setan meniup. Maka selalu saya tegaskan, jangan lupa sebelum baca Al-Fatihah ta'awudz. Madhab Syafi'i cukup rakaat pertama. Madhab Hambali setiap rakaat belum Fatihah, a'udzubillah minasyaitonir rajim. Cukup. Kalau mau ditambah, a'udzubillahi samiil alim
min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Rupanya tiupan setan ada heboh macam. Tiup keras nafakh. Kadangkala ditiup berair sedikit. Itu nafas. Kadangkala ditiup angin saja. Maka ketika kita minta perlindungan, tiga-tiganya kita minta perlindungan. Ini setan. Bertugas memasukkan was-was. Jadi ketika kita baca qul a'udzu binnas min waswas al-khannas. Waswas itu kalau kata Imam Ibnu Jauzi, Ibnu Qayyim al-Jauzi, senjata paling besar syaitan untuk hamba yang taat. Was-was. Bahkan beliau mengatakan aqwa silahu syaitan. Senjata paling kuat syaitan waswas. Yang ketika telah pelajari ini, saya rasa kita akan mendapatkan poinnya. Ketika datang waswas, langsung kita membangun keyakinan kita sesuai dengan hadis ini. Hadisnya, hadis Abbad ibnu Tamim, tabi'in yang bernama Abbad ibnu Tamim, meriwayatkan dari Abdullah ibnu Zaid ibnu Asim al-Mazini, sahabat Rasul. Abdullah ibnu Zaid ibnu Asim al-Mazini. Abbad ibnu Tamim ini keponakannya, anak kumun. Kadang-kadang kita baca hadis lagi malih tanya. Kita dari paman kita apa yang sudah kita riwayatkan? Dari om kita, paman kita, cik kita kalau bahasa Aceh. Yang kalian kita riwayatkan. Nagdi ilmu kita ya. Paman kita pernah memberikan kita ilmu, mengajarkan kita hukum Allah, menunjukkan kita ke jalan kebenaran, jalan petunjuk. Ini tradisi generasi sebelumnya, generasi salafus saleh. Mereka mengajarkan ahli keluarga mereka. Kalau keponakan diajarkan, jangan Anda tanyakan, anaknya diajarkan tidak. Mana kok medang bulan itu tradisi mereka. Makanya sepatutnya kita yang belajar seperti ini pulang ke rumah, ajarkan ahli keluarga kita. Tinggal tepakat urinang beramai di rumah. Bekaru bantawa kagaru pak. Tanya lima lain urinang lima awal. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau mengatakan, Abdullah ibnu Zaid ibnu Asim qala syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengeluh kepada baginda Rasul. Di sini nggak disebutkan siapa yang mengeluh. Nah, pilih teman so yang mengeluh. Hana pilih Pak. Dum sojid, yang penting hukum. Siapapun boleh. Ini namanya majhul la yu'assir fi riwayah. Orangnya tidak dikenali tapi tidak berpengaruh terhadap riwayat. Merangkat saja. Anak kecil, orang dewasa, tidak ada masalah. Rupanya kalau kita telusuri tradisi para ahli ilmu, para ahli hadis kita, jam'ut turuqul hadis, dikumpulkan jalur-jalur hadis. Ini jalur pertama Bukhari Muslim di sini dikeluhkan kepada baginda Rasul, orangnya tidak dikenali. Rupanya ketika kita buka hadis Imam Bukhari, beliau sendiri yang mengeluh. Datang ke Rasul mengeluh. Dalam beberapa riwayat beliau nggak menyebutkan, saya bertanya ke Rasulullah. Dalam beberapa riwayat beliau menyebutkan. Mungkin ini menunjukkan Abdullah ibnu Zaid ibnu Asim ketika berjumpa orang banyak, kadang-kala beliau mengatakan, aku bertanya ke Rasul, aku mengeluh ke Rasul. Kadang-kala beliau cuma mengatakan, pernah dikeluhkan kepada baginda Rasul. Beliau nggak mengatakan saya yang mengeluhkan. Memang tradisi orang awal ini. Nyatanya kop yang puput nyandung. Saya. Orang awal itu yang puput. Mereka yang melakukan, tapi masih berkilah. Ditanyakan kepada baginda Rasul. Nyatanya lebih parah loh. Tatanya yang anak kata pegah kali tatanya.
Merempak ke Rasulullah, kali merempak ke Rasulullah. Jangan merempak ke Rasulullah. Kita cukup dibodohi dengan khurafat-khurafat seperti itu. Dikeluhkan kepada baginda Rasul, ada seorang laki-laki yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah. Dia berkhayal, khayal itu bahasa Arab, khayal. Yukhayyalu ilaihi, berkhayal atau merasakan atau menduga-duga, lebih tepat artinya di sini menduga-duga kalau dirinya itu mendapat sesuatu di perutnya ketika salat. Jadi sedang salat, dia merasa ini ada sesuatu ini, wudhu saya sudah batal. Sebelumnya beliau selalu datang membatalkan salatnya, pergi keluar batal salat, wudhu balik, lanjut salat. Rupanya kelamaan hal seperti itu membuat susah Abdullah ibnu Zaid. Banyak ayat lagi tibit tapi baik musupruk baca kata tibit. Maka beliau mengeluh. Karena ada yang bertanya, ini mengeluhnya kenapa mengeluh? Bertanya atau mengeluh? Beliau mengeluh karena kondisinya setiap merasa sudah batal wudhu, beliau keluar. Akhirnya itu merepotkan beliau. Datang ke Rasul, mengeluhkan kondisi beliau dan bertanya tentang hukumnya. Ini coba dibayangkan dulu kasusnya. Mungkin kita sering mendapati ini. Kadang kita merasa, kadang memang perutnya suara, dengar kita suara perut, tapi bukan suara, mohon maaf, bukan keluar angin. Macam-macam penyebab ataupun faktor suara perut. Merasa, ini wudhu saya sudah batal belum? Maka batal wudhu belum. Berarti di sini bisa kita dapati hukum asalnya keluar angin itu membatalkan wudhu. Ini hanya diskusi ini ya, keluar angin membatalkan wudhu. Keluar madhi di hadis Ali yang pertama membatalkan wudhu. Keluar angin membatalkan wudhu. Yang jadi pertanyaan, merasa keluar angin atau menduga-duga, bukan yakin. Jadi level ilmu itu ada 100% yakin kita sudah terjadi atau tidak terjadi, tapi dengan keyakinan. Itu ilmu namanya. Yakin itu ilmu. Ilmu itu harus yakin. Itu levelnya 100%. Kadang-kala 50-50, Pak. Ini sudah keluar angin atau belum, tapi ragunya 50-50%. Itu tingkatnya namanya dhon. Jadi dari 50 itu sudah masuk ke level dhon, dugaan. Kalau kurang dari 50 itu namanya syak wasangka, ragu. Kalau makin kurang bahkan tidak ada persen, itu namanya waham, membangun dugaan atas sesuatu tidak ada bukti sama sekali. Kalau levelnya tidak sampai ke yakin, itu namanya ghalabatul dhon yang kuat. Kadang-kadang kita merasanya 80% kan terjadi di perasaan kita, berarti itu ghalabatul dhon. Hukum ini berbicara tentang dhon 50% yakinnya akan terjadi atau belum terjadi, atau di bawah dari 50% itu. Jadi ketika Abdullah ibnu Zaid ibnu Asim al-Mazini merasakan mendapati sesuatu dalam satu riwayat di perutnya, fi batnihi, di dalam perutnya, mendapati sesuatu di dalam perutnya. Tentunya ini bahasa kinayah. Jadi konotasinya itu berbicara tentang hal yang tidak ingin disebutkan. Zaman sekarang kita sudah sangat sedikit menggunakan bahasa kinayah. Itu menunjukkan kekurangan adab yang kita miliki, etika dan adab kurang. Anak kinayah li, gelah-gelah aja berapa.
Belah-belah itu apa? Saya ada grup kawan-kawan dulu, masih SMP, grup. Rupanya untuk hal-hal yang sifatnya privasi keluarga. Dalam grup itu diceritakan detail, kan itu mana ya? Tentang hubungan suami istri, bahasanya langsung bahasa, tidak terfilter, aneh pilih-pilih bahasa, tidak menggunakan konotasi, tidak menggunakan kinayah. Itu kekurangan adab. Coba bayangkan, mungkin barangkali Abdullah ibnu Zaid bisa mengatakan, aku merasakan mendapati diriku keluar angin. Lebih tentu. Mungkin bagi kita itu biasa saja. Kita mengatakan kentut, keluar angin. Tapi bagi para sahabat baginda Rasul termasuk lafaz seperti itu mereka malu untuk menyebutkan. Malu untuk menyebutkan. Akhirnya beliau menggunakan bahasa lain yang bersifat konotasi. Beliau mengatakan dia mendapati di perutnya sesuatu. Ini adab, etika. Anak kita ajarkan itu. Punya pegang gelah aja. Jangan tahan dulu. Ganti bahasa, jangan bahasa itu. Apalagi yang bersifat privasi, bersifat hal-hal yang tidak ingin disebutkan. Bahkan adab etika kita berbicara, ketika kita mau membicarakan sesuatu yang merasa tidak pantas disebutkan, kita harus ikuti dengan doa. Kalau Anda menyadari dari awal kajian saya sering melakukan itu. Buang air kecil. Saya lanjutkan berdoa, akramakumullah. Semoga Allah memuliakan. Dan tidak patut Anda itu bapak-bapak orang terhormat, saya bilang buang air kecil, kentut, masuk kamar mandi di hadapan bapak ibu. Kita ikuti dengan doa, akramakumullah. Semoga Allah memuliakan. Itu etika kita dalam berbicara. Kita pelajari dari Abdullah ibnu Zaid cara bersahabat. Ada seorang laki-laki kata beliau, dan seorang laki-laki itu diri beliau sendiri. Dia merasakan mendapati sesuatu di perutnya. Itu pasti beliau bukan berbicara tentang kencing yang sudah nyata keluar, tapi berbicara tentang angin, ya, keluar angin, merasa keluar angin. Anda bisa menganalogikan merasa yang lain. Kadang-kadang kita merasa keluar kecil. Perasaan ini udah keluar belum? Merasa atau menduga-duga. Datang ke Rasul mempertanyakan tentang kondisinya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? La yansarif, kata Rasul. Kamu tidak boleh keluar dari salatmu. Nah, ini ambil hadis ini. Anda a'udzubillah sudah tadi ketika sebelum Al-Fatihah. Wudhu sudah sebelum salat. Yakin Anda sudah wudhu, yakin. Jadi bukan ragu, ini saya sudah wudhu belum, tapi yakin Anda, saya sudah wudhu. Masuk salat. Sebelum Al-Fatihah baca a'udzubillah. Tiba-tiba ketika salat kita merasa ini anginnya sudah keluar belum? Sudah keluar anginnya. Kalau Anda merasa seperti itu, apa kata Rasul? La yansarif, jangan keluar dari salat. Jadi begitu ya. Tidak boleh kita membatalkan ibadah. Haram hukumnya membatalkan ibadah. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu a'malakum. Wahai orang beriman, jangan pernah kalian membatalkan amal kalian. Tak boleh batalkan ibadah. Nikah mulai bayar lanjut. Nyahana bayar mulai. Kalau yang wajib harus Anda lakukan dan tidak boleh Anda batalkan. Hukum asalnya ibadah itu tidak boleh dibatalkan kalau sudah masuk. Belum sembahyang sunnah,
tengah sembahyang 10 rakaat Allahumma sunnah habis. Karena wajib. Boleh nggak saya meninggalkan? Jatuh ke haram, membatalkan ibadah haram. Kalau Anda tidak mau salat, jangan salat, karena itu sunnah. Tapi kalau Anda sudah mulai, tidak boleh membatal. Apalagi yang wajib. Kita sedang salat wajib, kemudian merasa ini keluar angin belum, kemudian kita pergi meninggalkan, haram hukumnya. La tubtilu a'malakum. Tentunya pembatal ibadah itu banyak sekali dalam agama kita. Kalau Anda bersedekah bil manni wal adha, kemudian Anda sebutkan sedekah Anda kepada orang yang Anda berikan, itu termasuk pembatalan pahala. Atau ada ketika kita kasih sedekah, kita sakiti orang yang kita kasih. Tapi kujuk kalau kerja bekerja, yang Anda rezeki ke kerja, sakit hatinya Pak. Berapa banyak yang Anda kasih tidak dapat pahala. Bil manni wal adha kata Quran. Jangan kalian batalkan sedekah kalian dengan menyebut-nyebut atau dengan menyakiti. Atau pembatal-pembatal yang lain. Dalam kasus ini, was-was syaitan itu membuat orang itu merasa untuk meninggalkan salat. Apa kata Rasul? La tansarif. Jangan tinggalkan salatmu. Nah, kembali ke hukum asal. Anda wudhu yakin tidak sudah berwudhu? Yakin. Batal wudhu yakin atau ragu? Ragu. Yang yakin tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Ini kaidah besar. Namanya kalau dalam kaidah fikih, ini namanya kaidah mayor. Kaidah mayor, kaidah besar. 5 kaidah besar dalam fikih. Kalau Anda menguasai kaidah fikih, 5 kaidah besar, kemudian setiap kaidah besar ini ada puluhan kaidah minor, kaidah kecil. Al-qawaid kulliyah, ada kaidah-kaidah kecil di bawahnya. Kalau Anda menguasai qawaid fikhiyah, baru bisa jadi mufti. Tentunya dengan beragam cabang ilmu yang lain. Tapi kalau tidak belajar qawaid fikhiyah, nggak mungkin jadi mufti. Kasus yang terjadi hari ini bukan kasus sama terjadi di zaman Rasulullah, kan beda-beda kasusnya. Tapi kalau Anda belajar qawaid fikhiyah, tinggal pakai kaidahnya. Salah satu kaidah besar apa? Kalau kata Imam Suyuti dalam Asbah wan Nadair, kata beliau, kaidah fikih ini mencakup 3/4 permasalahan fikih. Coba bayangkan, kalau masalah fikih itu ada 1000 masalah, berarti 3/4 dari 1000 itu masuk di bawah kaidah al-yaqinu la yazulu aw la yuzalu bisyakki. Yakin itu tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Yang kaidah lain apa? Yang pilihan ingat matanya. Yakin tidak hilang dengan ragu. Yakin tidak hilang dengan ragu. Anda sudah berwudu, sudah. Ragu, wudunya sudah batal. Jangan hilangkan yakin Anda. Berarti masih ada wudunya. Yakin itu baru hilang dengan yakin yang lain. Betul-betul sudah kita dapati batal wudu, yakin. Berarti sudah batal yakin pertama. Itu kaidah al-yakin la yazulu bisyak. Yang payah hafal. Al-yakinu la yazulu bisyakki. Yakin itu tidak hilang dengan ragu. Kembali ke hukum asal. Nanti ada kaidah minor, al-aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asalnya kembali ke posisi seperti sebelumnya. Hukum asal kembali ke hukum sebelumnya. Istishabu al-asl, mengembalikan hukum asal itu berlanjut terus dia sampai ada hukum yang baru. Al-aslu fil miyahi wal ardi wasiyabi at-taharah. Hukum asal tanah itu suci. Ada urut?
Ketika dia di tempat ladangnya, di sawahnya, dia mau salat, tiba-tiba dia lihat tanah, dia ragu, ini suci nggak suci? Kembalikan ke hukum asal. Hukum asal tanah itu suci, kecuali Anda dapati secara yakin tanah itu sudah kotor. Hukum asal air, hukum asalnya apa? Najis atau suci? Suci. Setiap Anda dapati air, yakini air itu suci, kecuali Anda sudah melihat secara yakin air itu sudah najis. Jadi ketika menempai lumayang jauhi, langsung bismillah. Karena hukum asal. Kecuali kita ketahui ini airnya bukan air yang suci. Hukum asal pakaian. Suci, Pak. Siapapun yang memproduksi pakaian itu, hukum asalnya suci. Ini baca impor, Pak. Ragu-ragu kita ini suci pun nanti. Kembali ke hukum asal suci. Kecuali Anda yakin baju itu sudah terkotori dengan najis. Hukum asal aniyah, bejana. Hukum asalnya suci. Jadi bedanya boleh. Dia makan babi tidak, dia minum khamr dengan bejana itu tidak, dia buat ini tidak. Kembali ke hukum asal. Kecuali Anda yakin bejana itu sudah najis. Hukum asal daging, naurunjo, atau kita tiba-tiba mendapati 1 kilo daging yang kita baca hukum asal daging itu halal atau haram? Halal? Haram, Pak. Kalau daging haram. Wal aslu fil abdha'i wal luhumi, itu kaidahnya. Hukum asal, mohon maaf, akramakumullah, kemaluan itu haram dan daging juga haram. Jadi tidak boleh kita mengatakan nyan purmoholo, kemana purmohona ya, Pak. Hukum asalnya haram. Tidak boleh Anda mendekati wanita kecuali dengan yakin sudah dihalalkan. Hukum asal daging juga haram. Kecuali kita tahu ini daging diberikan oleh orang muslim. Hukum asal daging orang muslim halal. Beta tanya nyokiban nasi barang. Nah nekun bismillah Allahu akbar, nah menghadap kiblatnya nak kita tanya Pak. Yang ditanya makin karungannya juga karun. Yang laginya luncok boy. Jangan tanyakan lagi. Maka ketika kasus hadis Aisyah, Rasul dihadiahkan oleh orang-orang yang baru masuk Islam, dihadiahkan daging ke rumah baginda Rasul, dibawa ke daging ke rumah baginda Rasul. Aisyah bertanya ke Rasul, ya Rasul, mereka baru masuk Islam, bagaimana mereka paham hukum menyembelih baru baita Islam? Anak ibu dalam mereka tidak belajar fikih, bagaimana bisa mereka mengenal hukum menyembelih? Apa kata Rasul? Kalau demikian Anda baca bismillah, baca keroh. Memerintahkan Aisyah kalau seperti itu Anda baca bismillah. Padahal Aisyah membaca bismillah tidak merubah hukum daging itu, karena seharusnya yang membaca orang yang menyembelihnya. Tapi apa perintah Rasul? Supaya hati Aisyah tenang. Rasul kembalikan ke hukum asal. Hukum asal sembelihan orang beriman itu halal. Tapi kalau Anda dapati tiba-tiba dapat daging punya siapa kita tidak tahu. Kalau Anda mau memakannya, kembalikan ke hukum asal daging itu haram. Haram. Hukum asal daging haram. Sembelihan orang beriman, hukum asalnya halal. Itu namanya kaidah hukum asal. Bina alal yakin, mengembalikan ke pondasi yakin. Kalau lupa Anda salat, lupa tiba-tiba, ini 3 rakaat atau 4. Kalau lupa 3 atau 4, yang yakin mana dari 3 atau 4 ini? Yang yakin 3. Kecuali kalau kita ragu, ini 3 atau 2, berarti yakinnya 2. Yang ragu 3-nya. Kalau saya lupa misalnya, 3 atau 4. Bangun atas yang yakin, berarti anggap saja itu
3, tambah 1 rakaat lagi. Karena yang 4 tadi ragu, jangan bangun hukum atas keraguan. Atau kita tawafa ahadukum fanasiya, kata Rasul, kalian tawaf di sisi Ka'bah, tiba-tiba kalian lupa, ini 3 atau 4. Apa yang harus kita lakukan? Apa kata Rasul? Falyabni alal qalil, maka bangunlah atas angka yang sedikit, berarti anggap 3 tambah 4 kali lagi. Seperti itu. Selanjutnya kembali ke hukum yakin. Apa kata Rasul di sini? La yansarif, tidak boleh dia meninggalkan salatnya. Haram meninggalkan salat. Kalau masih ragu ini keluar angin belum keluar angin, haram Anda tinggalkan salat. Hatta, kata Rasul, hingga dia mendengar suara tentunya, mendengar suara anginnya, au yajidu rihan, atau dia mencium baunya. Jadi dengar suaranya apa? Atau dapat baunya. Dengar suara. Kan tentu akramakumullah terbagi 2. Ada namanya durat yang bersuara, ada fusa yang tidak bersuara. Lambatara itu beda, nadurat, nafusa. Makanya dalam hadis adzan itu, ketika azan muazzin, syaitan itu lari terbirit-birit, walahu durat, dia meninggalkan di belakangnya kentut yang bersuara. Rupanya syaitan pun punya 2 jenis kentut. Ada durat bersuara, ada fusa yang tidak bersuara. Caranya apa, kata Rasul? Kamu tidak boleh meninggalkan salatmu hingga kamu mendengar suara atau mencium bau. Tapi mungkin kadang-kala ada kentut, yakin kita sudah keluar kentut, suara tidak ada, baunya tidak ada juga. Kalau Anda sudah yakin, berarti sudah sah tinggalkan salat, karena sudah yakin. Yang tidak boleh kalau masih ragu tadi. Ini ragu udah keluar belum, Tapi kalau Anda sudah yakin, suara nggak dapat, bau tidak dapat, Anda wajib meninggalkan salat, karena sudah yakin. Berarti yang dimaksud oleh Rasul ini cuma contohnya, mendengar suara atau mencium bau. Tapi maksud baginda Rasul harus sampai Anda yakin baru boleh meninggalkan salat. Ini semua wiswas itu bangun atas kondisi. Dalam hadis Imam Nasai, kalau wiswasnya makin dahsyat, bahkan dalam satu riwayat Rasul memerintahkan, falyakul, katakan kepada syaitan, wal tahsa, hendaknya kamu celaka wahai syaitan, jadi kalian bunuh saya. Bahkan kita mengucapkan seperti itu. Kalau memang dahsyat sekali, rupanya godaan syaitan itu wiswasnya dahsyat sekali. A'udzubillah sudah, macam-macam sudah, rupanya masih juga. Maka di akhir riwayat itu ada perintah untuk memerintahkan syaitan dan mendoakan kecelakaan kepada syaitan. Celaka kamu syaitan, wadiyahsyah, hendaknya kamu celaka. Kenapa kamu mengganggu orang yang sedang salat? Maka penting bina alal yakin. Ya, al aslu maka ala makan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau ada yang perlu kita diskusikan, yang satu pertanyaan, kita persilakan. Ada? Jadi ini kita kalau tahun akhir ya, hampir menjelang Assalamualaikum. Jadi ujungnya kita pengulangi, menahan sampai Assalamualaikum. Apakah itu maksud menahan Quran ini itu? Ya, ada hadis dari baginda Rasulullah, salata, hana salat, tidak ada salat bagi yang menahan akhbasen. Akhbasen itu apa? Ya, angin atau kencing, dan lebih utama, lebih besar dari itu, misalnya keluar buang air besar. La salata. Para ulama kita mendiskusikan apa maksud tidak ada salat. Karena dalam banyak redaksi hadis, kadang-kala Rasul menafikan, seperti hadis yang pernah kita pelajari,
La salata, tidak ada salat bagi orang berhadas hingga dia berwudu. Itu yang dinafikan apa? Keabsahan salat, hanasah salat. Kadangkala Rasul menafikan salat, tapi maksud beliau kesempurnaan pahala salat. Maka di hadis yang menahan kentut, menahan angin, menahan buang air kecil, buang air besar, para ulama berselisih pandangan apa maksud salatnya dinafikan. Ada yang mengatakan itu maksudnya salatnya tidak sah, tidak sah sama sekali salat. Ada yang mengatakan maksudnya justru kesempurnaan salat yang dinafikan, salatnya tidak sempurna. Jadi hukumnya kalau bukan haram makruh. Yang lebih baik bagi Anda meninggalkan salat dan mengulangi salat. Walaupun dah tasyahud, tasyahud lagi. Tidak ada masalah. Keluar Anda tinggalkan salat, tidak ada masalah. Anda tidak masalah. Tradisi para sahabat baginda Rasul. Kalau kita mengamalkan hadis, idza adzana al-muadzin idza hadara al-'asha wal isya. Masuk waktu salat isya, datang hidangan makan malam. Apa kata Rasul? Fabda'u bil asya. Mulai dengan makan malam. Para sahabat biasa saja, misalnya kalau sudah dihadirkan makanan tiba-tiba azan, mereka makan saja seperti biasa. Kalau mereka dapat untuk melanjutkan salat ke masjid, mereka pergi ke masjid, tidak dapat jamaah salat sendiri. Jadi bukan beban itu salat sendiri, tapi Anda termasuk orang yang mengamalkan petunjuk Rasul. Nah, kalau kita merasa malu atau merasa terbebani, masa salat sendiri lagi, tidak ada hukumnya. Lebih baik bagi Anda meninggalkan salat. Bagaimana hukumnya, sah tidak kalau saya menahan? Mayoritas para ulama mengatakan sah, tapi berkurang pahala sesuai dengan hadis. Ada sebagian para ulama, terutama mazhab Zahiriyah, yang mengatakan justru salatnya tidak sah. Karena sah, menahan itu tidak sah. Karena hadisnya la salat. Tapi kalau kita kembali lagi tadi, redaksi penafian terhadap salat itu ada dua kemungkinan. Dinafikan keabsahannya atau dinafikan kesempurnaan pahala. Dalam dua kondisi itu tetap Anda rugi. Itu kurang pahala rugi, menyahanatah beragam rugi. Wallahu ta'ala alam. Masalah terkait dengan yang salat sunat yang itu pada saat salat qabliyah, kemudian sudah masuk ke salat wajib waktunya, itu membatalkan pada saat itu untuk mengejar itu wajib dibatalkan. Nah, itu ada hadis lain lagi itu. Satu lagi ada gangguan itu Was-was. pada saat kita salat kita mengucap ta'awudz lagi, baca ta'awudz. Mengulangi ta'awudz lagi setiap merasa terganggu dianjurkan. Nanti ada hadis Imam Nasai, memang dianjurkan mengulangi ta'awudz lagi. Tapi sepatutnya Anda melakukan di pertama itu bentuk sunnah, terganggu atau tidak terganggu. Walaupun Anda tidak terganggu dalam salat, tapi sebelum Al-Fatihah sudah membaca ta'awudz. Tapi bagaimana kalau nanti tiba-tiba sedang salat terganggu lagi? Ta'awudz lagi, tidak ada masalah. Kalau makin terganggu, nanti ada riwayat Imam Nasai, bahkan kita menegur setan dengan keras. Para ulama cuma berselisih, pakai bahasa Arab atau boleh bahasa lain. Kira-kira haji di bahasa Arab, menjijik dengan setan. Menjijik juga. Wallahu ta'ala. Barakallahu fikum. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.